Salam pemirsa, salam ITIN News. Jumpa lagi di channel ITIN News di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan berita tentang Departemen Maritim Malaysia mengumumkan telah menangkap 60 warga negara Tiongkok dan menahan 6 kapal penangkap ikan yang terdaftar di Tiongkok, menuduh mereka telah menginvasi perairan Malaysia. Simak berita selengkapnya. Radio Hong Kong melaporkan bahwa Badan Penegak Hukum Maritim Malaysia menyatakan pada 9 Oktober 2020 lalu, mereka menyita 6 kapal Tiongkok di lepas pantai Johor di bagian selatan negara itu. Kapal-kapal itu semuanya terdaftar di Chin Huang Tau, Tiongkok. Seluruh 60 awak yang ditangkap adalah warga negara Tiongkok berusia antara 31 dan 60 tahun. Menurut laporan seri ketiga Auditor Jenderal Malaysia pada 2018, dari 2016 hingga 2019, ditemukan 89 kasus angkatan laut perbatasan komunis Tiongkok yang menyerang perairan Sarawak, Malaysia dan Sabah, 72 kali oleh polisi maritim komunis Tiongkok, dan 17 sisanya oleh Angkatan Laut Komunis Tiongkok. Sejak awal tahun ini, penindasan komunis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan telah dikutuk secara bersamaan oleh negara-negara tetangga. Komunis Tiongkok tidak hanya menenggelamkan kapal penangkap ikan Vietnam dan mencegah eksplorasi energi lepas pantai Malaysia, tetapi juga secara sepihak melarang penangkapan ikan dan melakukan latihan militer di perairan yang disengketakan. Laut Tiongkok Selatan adalah saluran utama untuk perdagangan dan transportasi global. Sejak 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional membuat keputusan bahwa 9 garis putus-putus komunis Tiongkok melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, namun komunis Tiongkok mengabaikan arbitrase internasional dan terus beroperasi di Laut Tiongkok Selatan. Pada bulan Juli tahun ini, Amerika Serikat untuk pertama kalinya menyatakan penentangannya terhadap pernyataan kedaulatan komunis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan kuat pada 13 Juli yang menyatakan bahwa klaim komunis Tiongkok atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Tiongkok Selatan adalah sepenuhnya ilegal. Pompeo mengutuk penggunaan kekuasaan adalah keadilan oleh komunis Tiongkok. Metode intimidasi mendorong kedaulatan negara-negara Asia Tenggara. Sejak itu, Amerika Serikat telah mengirimkan kelompok tempur kapal induk untuk melakukan misi latihan di Laut Tiongkok Selatan, menekankan perlunya mempertahankan navigasi bebas di Laut Tiongkok Selatan, dan melindungi kepentingan kedaulatan sekutu Amerika Serikat. Pada tanggal 9 September, ASEAN, termasuk Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT video Menteri Luar Negeri ASEAN. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengklaim bahwa Amerika Serikat adalah pendorong terbesar militerisasi Laut Tiongkok Selatan. Pham Binh Minh, Menteri Luar Negeri Vietnam, Ketua Bergilir ASEAN segera menyatakan, "Kami menyambut Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan untuk membantu negara-negara ASEAN dan memberikan kontribusi yang konstruktif dan tanggapan cepat untuk menjaga perdamaian kawasan, stabilitas dan pembangunan." Orang luar percaya bahwa pidato Menteri Luar Negeri Vietnam tidak diragukan lagi mempermalukan Wang Yi saat itu juga. Ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang diganggu oleh komunis Tiongkok telah mulai bergabung dengan kelompok Amerika Serikat melawan komunis Tiongkok. Anti-komunisme global adalah tren umum, dan komunis Tiongkok menjadi semakin terisolasi di komunitas internasional. Sekian berita ITIN News hari ini. Terima kasih telah menonton. Dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.